Oke, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Pokoknya semangat pagi hari ini ya. Harus lebih semangat daripada hari yang kemarin gitu loh. Yang pasti kudu sangat semangat, semangat lagi, semangat lagi. Excited, excited. Tunggu sebentar. Oke, seperti biasa. Pagi ini saya pengen share tentang beberapa poin yang memang eh, bisa untuk membuka mindset kita. Itu yang pertama. Tapi yang jelas untuk hari ini saya tuh pengen share sesuatu yang memang aturan-aturan hidup yang betul-betul untuk uh, aturan hidup yang memang lebih berarti gitu ya, lebih berarti dan lebih bahagia gitu loh. Yang pasti yang jelas lebih produktif lah gitu. Karena memang sebetulnya yang kita cari itu bukan hidup yang bahagia, yang sebetulnya itu adalah tapi hidup yang berarti gitu. Banyak orang yang bahagia tetapi hal itu tidak berarti gitu. Nah sekarang saya pengen share gitu loh. Apa saja sih aturan-aturan untuk kita bisa hidup yang lebih berarti lagi gitu loh. Oke, ini di sini saya sudah cek dari beberapa hal yang saya baca. Itu ada 10 poin saja ya. 10 poin aturan hidup yang membuat hidup Anda lebih berarti gitu ya. Jadi 10 saja poinnya. Oke, poin pertama. Perlakukan dirimu seperti kamu membutuhkannya. Nah, ini apa sih gitu ya? Kita tahu ya kalau biasanya saat kucing kesayangan kita sakit, peliharaan kita sakit, kita langsung buru-buru khawatir, kita langsung buru-buru membawanya ke dokter segala macam. Nah, sedangkan kita kalau sakit ya cukuplah dipijat aja, cukup untuk makan minum tolak angin aja dan bagaimana gitu ya. Nah itu hal tersebut itu gitu loh ya. Itu Anda tidak memperlakukan Anda seperti gitu loh. Anda membutuhkannya gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya Anda membutuhkan diri Anda itu yang seperti apa? Kalau Anda tahu gitu ya. Oh saya pengen dicintai banyak orang. Yep, buat dirimu untuk dicintai banyak orang gitu loh. Seperti Anda ingin Anda memperlakukan diri Anda. Itu seperti Anda membutuhkannya gitu. Dan kadang kita melupakan hal itu gitu loh. Kita memperlakukan diri kita ini ya mohon maaf ya. Uh, Kalau saya sih cukup seperti yang sering saya share, dari mana cara dia memposting sesuatu, karena ini memang zamannya sudah media sosial segala macam, ya itulah hal-hal yang dia perlakukan untuk dirinya sendiri gitu. Nah sekarang kalau misalnya contoh saya tidak mau diri saya menjadi buruk, ya jangan lakukan hal buruk apapun bentuknya, itu jangan lakukan hal buruk gitu. Oke, poin kedua, berteman dengan orang-orang yang ingin Anda hidup. Nah sekarang berteman dengan orang-orang yang ingin Anda hidup itu seperti apa gitu ya. Kita harus mampu mengatur lingkungan kita. Nah bagaimana cara kita bisa mengatur lingkungan kita gitu? Yaitu dengan cara kita membuat lingkungan yang baik gitu. Kalau kita ingin kehidupannya baik ya bentuk lingkungan yang baik. Dan lihat apakah lingkungan Anda mendukung Anda. Contoh misalnya ya, saya berteman dengan teman-teman yang saat ini bersama saya. Saya selalu minta saran gitu ya atau masukan dari mereka tentang, biasanya misalnya dari produk saya sendiri, ada kurang apa, kurang pedas atau kurang apa. Terus kalau misalnya ini misalnya apa dari packaging, kira-kira ini menarik atau enggak gitu. Oh ini kayaknya kurang ini kurang ini. Nah berarti Anda sedang berteman dengan orang-orang yang memang menginginkan Anda hidup atau mendukung dari apa yang sedang Anda lakukan gitu loh. Nah Anda membuat lingkungan, dan saya pun sendiri memang lingkungan yang sangat mendukung saya adalah lingkungan dari luar, bukan dari dalam. Dari dalam itu apa ya, seperti keluarga, saudara, orang-orang terdekat memang kadang-kadang tidak mendukung saya. Bahkan saya pernah punya pasangan gitu loh, saat saya sedang dalam masa proses itu dia tidak mendukung saya. Karena apa? Tidak terlihat hasilnya gitu loh. Saya benar-benar memproses diri tetapi tidak ada uang yang bisa saya hasilkan gitu loh.
Dan itu pasangan saya tidak mendukung saya, sampai bilang kamu gak usah bisnis, kamu kerja aja. Tapi karena keyakinan saya, karena keinginan saya gitu loh, waktu itu saya terus berjuang, saya terus berusaha. Setelah semuanya menjadi nyata, dia baru bilang, oh iya, oh iya, oh iya gitu loh. Nah sekarang ibaratnya bila Anda tidak bersama dengan orang-orang yang tidak mendukung Anda gitu ya, Anda gunakan tempat lain untuk membuat lingkungan yang mendukung Anda. Oke, poin berikutnya itu bandingkan dirimu dengan yang kemarin, bukan dengan orang lain. Nah sekarang seperti apa? Kalau bisa sih dibikin grafiknya gitu ya. Ya walaupun saya juga tidak sampai membuat grafik lah ya. Tapi setidaknya saya selalu berpikir saat saya mau tidur atau pada saat saya bangun gitu loh. Saya berpikir, oh dulu di masa-masa waktu tahun sekian saya seperti ini. Dulu di saat masa-masa kritis itu seperti ini. Kok sekarang seperti ini. Dulu saya waktu kalau ngomong sama orang tuh nggak enak. Sekarang kok lebih teratur cara bicara saya. Dulu saya segala macam ini itu. Nah seperti itu, bukan dengan orang lain, tetapi bandingkan dengan dirimu yang kemarin. Kalau ada hal-hal yang memang dulunya buruk, coba Anda bagaimana caranya Anda berpikir, berusaha untuk mengubahnya lebih baik lagi gitu loh. Dan Anda itu harus memperhatikan ini lebih baik atau lebih buruk gitu loh. Nah ini nomor 4-nya ya, atur dulu rumahmu sebelum mengkritisi dunia. Maksudnya gimana sih mengkritisi dunia? Anda selalu berpikir hal-hal di luar Anda gitu ya. Padahal sebetulnya yang perlu Anda pikirkan itu adalah hal-hal di dalam diri Anda gitu loh. Anda selalu berpikir misalnya kok pemerintah seperti ini ya, kadang-kadang banyak yang seperti itu, apalagi kita di negara demokrasi, negara yang bebas, mau demo ya demo gitu ya. Nah padahal kalau dari setiap individu menyadari gitu ya, untuk mampu mengubah dirinya sendiri secara otomatis gitu loh, dunia ini akan berubah gitu. Tapi sayangnya kita lebih senang mengkritisi hal-hal di luar kita gitu. Karena apa? Karena kita tidak membandingkan diri kita yang kemarin dengan diri kita yang sekarang. Itu pertama. Jadi sebenarnya saya pernah bilang, kita memang kadang berpikir negatif tentang apapun, termasuk tentang orang lain gitu loh. Pikiran negatif itu tidak bisa hilang, tetapi bisa diganti gitu loh. Bagaimana cara menggantinya? Misalnya saya terlintas si A itu kayaknya sombong, itu terlintas dalam pikiran kita, terus kita langsung ganti dengan bukan urusan kita juga gitu loh. Nah itu caranya mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif gitu. Tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dirubah, tetapi bisa diganti gitu loh. Nah sama halnya juga dengan saat kita mau mengkritisi dunia gitu ya, apalagi dunia kita, dunia politik ya, yang si A begini, tidak perlu. Untuk apa? Apalagi saya memang membentengi diri saya dari hal-hal yang tidak ada gunanya untuk saya, tidak ada gunanya untuk kemajuan saya, apalagi mohon maaf ya untuk mengkritisi orang lain. Maksud saya bukan rasa puas yang saya dapat, cuman gak ada untungnya gitu loh. Makanya saya sempat kemarin memarahi salah satu teman saya gitu ya, gara-gara saya memposting sesuatu gitu ya, maksudnya saya sedang bahagia saat ini gitu ya, dan dia protes gitu kan, dia protes, dan pada saat dia protes saya langsung memarahi gitu dengan secara refleks. Untuk apa saya bilang untungnya untuk kamu gitu kan, dia langsung diem digituin gitu loh. Nah jadi seperti itu gitu loh, karena memang kita memang gatel ya ingin mengkritisi, tetapi ingat kembali gitu loh, alihkan dan berpikir untuk apa, tidak ada gunanya gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Oke, poin berikutnya adalah poin ke-6 ya, poin kelima itu kejar sesuatu yang berarti gitu ya, bukan yang gampang. Nah ini nih kebanyakan dari kita nih mohon maaf ya, usaha yang besar itu akan menghasilkan sesuatu yang besar pula gitu. Kalau Anda lebih bersusah payah, lebih bekerja keras, lebih segala macam bagi kehidupan Anda, maka kehidupan Anda itu akan lebih berarti gitu loh. Semakin keras Anda berusaha, maka semakin puas Anda untuk mencapainya.
Apalagi, mohon maaf, dari saya pribadi, karena saya terlahir dari keluarga yang miskin, itu saya bersyukur sekali. Bersyukurnya apa? Karena saya sudah diberi bekal untuk saya bisa kaya. Justru karena saya tahu miskin, saya ingin kaya gitu loh. Tapi kalau Anda hidup di keluarga kaya, mungkin hal itu tidak terlintas karena Anda merasa sudah cukup semuanya. Dan mohon maaf, memang anak-anak yang terlahir dalam kehidupan kaya, salah satunya dia tidak memiliki mental yang baik. Salah satunya. Nah sekarang untuk bisa kita sukses, untuk kita bisa maju di dalam masa depan, hal pertama yang harus kita punya itu adalah mental baja. Nah sekarang orang-orang kaya, mereka tidak punya mental baja. Bagaimana ada kehidupan yang baik gitu loh. Bagaimana ada kehidupan yang lebih berarti. Sedangkan baru diberi masalah A saja, dia sudah cengeng, dia sudah baperan, dia sudah nangis dan segala macam gitu. Tetapi orang-orang yang lahir dari keluarga miskin, penuh dengan tekanan, dia mampu melewati setiap kehidupan itu. Dan yang terpenting, dia mampu membuat hidupnya itu lebih berarti. Kalau bahagia itu gampang, sangat mudah sekali. Karena apa? Bahagia itu sesaat. Kita bisa bersenang-senang dengan teman-teman, setelah itu kita merasa bahagia. Kita bisa kumpul dengan si A, si B, kita juga merasa bahagia gitu ya. Bahkan mungkin seperti kita ada acara-acara besar, hari raya, segala macam, itu rasa bahagia itu timbul gitu loh. Tetapi setelah hari raya selesai, kita juga jadi tidak bahagia lagi. Karena apa yang kita cari? Kebahagiaan gitu loh ya. Bukan hidup yang lebih berarti gitu loh. Makanya berusaha untuk bagaimana caranya kita membuat hidup kita lebih berarti gitu loh. Intinya perhatikan waktu-waktu yang sudah kita jalani itu dilakukan dengan hal baik atau tidak, kita berusaha atau tidak gitu. Jadi lakukan semua hal itu gitu. Oke, poin ke-6, selalu berbuat poin ke-7 ya, selalu berbuat jujur dan jangan berbohong. Nah ini ya pertanyaannya, selalu berbuat jujur dan jangan berbohong. Oke, nanti Nata sebentar setelah poin-poinnya selesai ya. Nah sekarang selalu berbuat jujur dan jangan berbohong. Nah ini yang paling utama gitu ya. Seperti saya, ini contoh mungkin gambaran yang menurut saya selalu menggambarkan diri saya agar maksudnya satu lebih mudah, itu pertama. Terus keduanya, agar saya juga belajar deal with myself, belajar berdamai dengan diri sendiri. Terutama bagaimana cara kita berdamai itu, yaitu dengan cara kita jujur dan tidak berbohong. Saya wanita tomboy, dan itu dari dulu. Nah terus itu yang pertama. Mungkin Anda dan tahu itu juga tidak mudah, apalagi saat semua orang tahu saya dengan bercinta sesama jenis. Saya melewati masa-masa itu dengan apa? Dengan komitmen saya jujur. Saya tidak pernah berbohong. Kalau orang tidak menerima saya, tidak apa-apa. Karena kita paham, terlalu banyak jutaan manusia di dunia ini yang memang akan lebih banyak yang tidak menerima kita daripada yang menerima. Itu dulu yang harus kita pahami. Akan lebih banyak orang yang membenci kita daripada orang-orang yang mencintai kita. Karena sudah ada dari kitab suci bahwa akan lebih penuh neraka daripada surga. Berarti hanya akan sedikit orang-orang baik daripada orang-orang yang jahat gitu. Dari sana saya memaklumi, setiap saya tidak diterima, setiap saya dikomentar, setiap saya dikritik, wajar menurut saya. Karena memang ya seperti itu gitu loh. Tapi saya tetap jujur dengan diri saya. Saya tidak jadi, enggak kok bu, saya nggak pacaran sama cewek gitu. Enggak sampai seperti itu. Jujur saja, tidak menerima ya tidak jadi masalah. Kita kan tahu di negara Indonesia ini hal-hal seperti saya ini tabu sekali gitu loh, bahkan tidak diterima gitu loh ya. Tapi saya tetap berkomitmen, apalagi saya melihat dari Al-Quran, dari kitab saya sendiri gitu ya, di agama saya. Allah pernah berfirman, janganlah engkau mengikuti orang-orang kebanyakan, karena engkau akan tersesat di dalamnya.
gitu loh. Dan mohon maaf ya, saya ngelihat memang banyak orang yang mungkin orang pro ke sana ikut di sana, orang kontra di sini ikut di sini gitu. Dan pada akhirnya memang mereka itu tidak pernah berarti hidupnya gitu loh. Sedangkan saya yang seperti ini mohon maaf, sangat berarti hidup saya gitu loh. Dimana saya pertama bisa keluar dari zona kemiskinan gitu, dimana saya sekarang bisa bergaul dengan orang-orang yang menurut saya ataupun orang lain itu saya bergaul dengan orang-orang yang high gitu, dan semua orang menginginkan hal itu. Bukan karena saya seorang, mohon maaf ya, bukan karena saya seorang lesbian, tapi karena saya selalu jujur. Itu yang orang-orang senang, karena memang tidak ada satupun orang yang ingin bergaul dengan orang yang misterius gitu loh. Itu yang perlu diingat gitu ya. Oke, poin ke-8, asumsikan orang lain tahu tentang diri Anda. Nah, kalau ini memang hampir mirip dengan yang saya share barusan ya. Bagaimana sih cara mengasumsikan orang lain tahu? Misalnya contoh, ada orang lain yang bilang ke diri saya misalnya, "Jadi kamu salah," gitu. Nah, asumsikan pikiran bahwa yang dia katakan itu benar gitu. Jadi apa? Dia memberitahu saya dengan apa yang saya lupa gitu. Oh, iya benar ya, ini tuh salah gitu. Nah, jadi asumsikan orang lain tahu tentang diri kita gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak punya pemikiran seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Kita selalu menutup saran, kita selalu menutup kritikan gitu loh. Padahal semua hal itu membangun gitu loh. Kata orang katanya kritik membangun dengan kritik menjatuhkan gitu. Kalau menurut saya setiap kritik itu semuanya membangun gitu loh. Karena selalu ada sisi positif di setiap apapun gitu, termasuk di dalam kritikan. Seperti misalnya contoh orang mengkritik kita dengan hal negatif. Kalau saya ya, satu, intinya berarti gitu ya, itu untuk memperkuat mental saya lagi. Karena pada saat saya sakit hati, saya tahu ada kekuatan di dalam itu. Kalau kita kecewa, sakit hati, terluka dan semuanya, percayalah akan ada kekuatan di dalam hal itu gitu. Jadi kalau pada saat saya menerima kritikan dari orang lain, ya meskipun entah itu negatif atau positif, bagi diri saya berpikir bahwa oh iya, itu untuk membuat mental saya jauh lebih kuat gitu. Karena nantinya apa? Setelah kritikan kedua, kritikan ketiga, kita gampang aja karena pernah dikritik gitu. Itu maksudnya membuat mental kita kuat gitu. Dikritik baper, saya yakin selain Anda membalasnya, Anda juga jadi baperan gitu. Nah itu. Oke, poin berikutnya, tepat dalam berkomunikasi. Nah, hal ini yang paling penting ya. Belajarlah untuk berbicara yang benar. Sekarang, ibaratnya Anda sedang bertemu dengan siapa dan Anda akan berkomunikasi dengan siapa. Usahakan Anda punya komunikasi yang baik gitu. Karena memang betul diam itu adalah emas, tetapi bicara yang baik itu adalah berlian gitu. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan diri Anda. Apakah yang Anda katakan bermanfaat bagi orang lain? Apakah yang Anda keluarkan kata-kata Anda itu benar-benar mendukung orang lain atau malah sebaliknya? Kalau hal itu menyakiti orang lain atau Anda tidak paham dengan apa-apa yang orang lain katakan, lebih baik Anda diam dan Anda akan menjadi emas. Tetapi kalau Anda bisa berbicara dengan baik, itu Anda adalah seorang berlian gitu ya. Makanya saya pun mohon maaf ya, saya selalu berbicara dari apa yang pernah saya alami gitu loh. Jadi ibaratnya jangan pernah berpikir, jangan bicara cabai itu pedas gitu ya kalau Anda belum pernah mencobanya, ibarat seperti itu. Sama halnya gitu ya, kalau orang-orang bercerita tentang kasus rumah tangga ke saya gitu loh, saya tuh selalu bilang mohon maaf, saya tidak mengerti tentang itu, jalani saja, karena memang saya tidak pernah rumah tangga gitu loh. Tapi pada saat mereka bertanya mungkin hal-hal yang pernah saya alami segala macam gitu ya, itu saya bisa memberikan saran hal itu. Oke, dan poin terakhirnya itu adalah jangan takut mengambil resiko. Nah, ini yang paling penting. Kenapa banyak orang tidak sukses? Itu karena mereka tidak berani mengambil resiko. Itu yang parah. Mereka tidak berani mengambil resiko. Padahal
hasil yang besar itu terjadi dari pengambilan resiko yang besar juga gitu. Kalau kita gambaran dalam bisnis sedikit aja ya, gorengan lah ibaratnya, modalnya hanya 100.000, ya paling dia akan dapat uang cuma 200 atau 300.000. Tidak mungkin dia punya uang menjadi 100 juta, tidak ada. Tapi kalau investor berani investasi 1 miliar dan dia menjadi uang, kenapa? Resiko yang diambil pun besar gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengambil resiko yang besar? Atau malah mungkin ya seperti orang kebanyakan? Tapi yang lebih penting dari resiko uang itu adalah resiko pertama mental, pertama hati, jiwa, itu yang paling penting gitu. Bahkan produk yang saya buat itu juga nggak gampang, bukan nggak gampang buat produknya, bukan gitu, tapi bagaimana saya membuat produk itu dengan orang menghina saya, dengan orang nggak suka sama saya, dengan orang, nah itu jauh lebih penting daripada modalnya. Apakah waktu bikin produk saya gagal? Jelas saya gagal, saya beli lagi bahan-bahannya, itu kan baru resiko uang gitu loh. Itu baru resiko uang. Tapi di luar uang itu saya banyak mengalami ya dihina, ya dicaci, ya apaan sih ini, nggak enak, apaan sih segala macam gitu. Karena saya percaya gitu bahwa setiap resiko yang besar itu selalu mendatangkan hasil yang besar gitu. Dan saat, mohon maaf ya, dari segi packaging sudah mulai bagus sekarang, dari segala macamnya menjadi bagus gitu ya, orang-orang hanya bilang, oh hebat, Jeki luar biasa. Dulunya dia menghina saya gitu. Jadi selalu mengambil resiko gitu, ambil resiko yang besar. Jangan pernah resiko tuh yang mudah-mudah. Mohon maaf ya, keinginan harapan Anda 1 miliar gitu ya, tapi mental Anda ditukar, ya nggak bisa gitu. Anda harus benar-benar, kalau Anda ingin punya 1 miliar, ya Anda harus gunakan mental diri Anda untuk 1 miliar. Seperti Mario Teguh berkata bahwa sebuah kepantasan, betul. Ilustrasinya, tukang urut, mijet sana ini mungkin sampai 1 jam. Itu cuma dibayar 2-30 ribu atau paling besar 50 ribu untuk tahun sekarang. Tapi dokter nyentuh aja 200 ribu, 300 ribu, hanya nyentuh saja. Itu ilustrasinya saja. Jadi coba Anda perhatikan gitu, pantaskan diri Anda untuk bisa menggapai apa yang Anda mau gitu. Saya selalu bilang, tidak ada saya hari ini sebelum 11 tahun yang lalu. Di mana 11 tahun yang lalu di 2009, di mana saya dicaci, saya dimaki, udahlah, saya ditolak, saya diapa. Semua saya nikmati. Ingat tentang poin yang saya kemarin share tentang kegigihan. Anda bisa mencapai tujuan Anda kalau Anda gigih untuk melakukan. Jangan gagal 1 kali, gagal 2 kali, 3 kali Anda sudah terluka hati, Anda sudah stres, Anda sudah apa. Itu banyak hal orang-orang yang dulunya dia something, sekarang dia juga something gitu. Ya dulunya sesuatu yang baik, ya ini parahnya gini ya, dulunya sesuatu yang baik sekarang menjadi sesuatu yang buruk. Alangkah lebih baik kalau dulu sesuatu yang buruk sekarang menjadi sesuatu yang baik. Berarti kehidupan Anda ada progres. Apa sesuatu yang baik dulunya? Saya pernah banyak melihat pengusaha yang bahkan dia bicara ratusan juta, begini begitu segala macam penghasilannya. Sekarang apa? Nggak jadi apa-apa. Itu karena apa? Mereka berhenti, mereka tidak gigih, mereka karena merasa mereka sudah rugi. Yang nggak lucunya, mereka cuma jadi itu nggak lucu banget menurut saya. Jadi sebenarnya
bagaimana Anda punya kegigihan untuk bisa Anda jauh lebih baik daripada hari kemarin gitu loh. Ini tadi sorry untuk Nata, kalau untuk masalah membagi waktu itu kembali pada dirimu sendiri ya. Jadi maksudnya untuk kembali pada dirimu sendiri, kamu yang lebih tahu hari-harimu, bagaimana cara kamu. Saran saya kalau memang belum ada waktu ya jangan. Kalau ke waktu itu lebih baik untuk Anda bekerja, ya lebih baik bekerja. Ingat, bekerja itu adalah teman seumur hidup, dan kehidupan ekonomi Anda ditentukan dari bagaimana cara Anda bekerja. Kalau Anda bekerja dengan baik, maka kehidupan Anda akan baik juga. Tapi kalau Anda bekerja dengan waktu yang sudah ditentukan, mohon maaf ya, kehidupan juga akan seperti itu. Oke, itu yang bisa saya share pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya maupun bagi teman-teman gitu ya. Salam sukses luar biasa dan semangat pagi.